Muhammad Makmuri, guru SMK Madma Gombong, akan mengadakan praktek pembelajaran sebagai syarat UKIN di PPG Daljab 2022 mata pelajaran pendidikan agama Islam di kampus UIN Saizu Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Lagi mas. Lapor, saya Binti Safela, Ketua Kelas 11 PTKB dengan jumlah peserta didik 29, berangkat 27, izin 1, sakit 1, siap mengikuti pelajaran mata pelajaran PAI oleh Bapak Muhammad Makmuri. Oke, siap melaksanakan. Siap, Pak. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita belajar bersama, lebih dahulu saya cek kehadiran. Walaupun tadi ketua kelas sudah melaporkan 29 anak, sakit 1, izin 1, hanya 27. Bisa ingin sakit. Benar apa enggak laporannya? Afrin Adilan, Amanda Putri, Ananda Rahmayuni Astuti, Anggun Fajar Claudia, Desi Naila Hidayah, Izin. Devi Anisah, Farhatun Najwa, Femi Apriliani, Ika Asniasari, Ikvina Uswatul Barokah, Jazilina Aziza, Lisa Alfiana Alfaningrum, Maya Fitriana, Mai Lestari, Mitra Setianingsih, Nadia Dwi Az-Zahra, Nadia Febrianti, Pinky Safela, Regita Sari Sudrajat, Rizky Ferizal, Rosi Atun, Serlita, Serliani Eka Putri, Solihah Safaatun, Suci Sugih Jayanti, Tia Amelisa, Vivi Indri Lestari, Wiji Paryanti, Diva Nur Halisa, Hikmah Nur Aini. Oh, terima kasih, ternyata ketuanya jujur. Tepuk tangan untuk jujur. Oke anak-anakku, kita adalah makhluk ciptaan Allah yang semuanya akan kita alami adalah satu hal yang sangat menakutkan, yang akan memisahkan kita dengan seluruh kesenangan-kesenangan kita di dunia, yang akan memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai, memisahkan kita dari hal-hal yang kita cintai di dunia ini. Hal itu adalah kematian. Kematian adalah satu hal yang pasti akan dirasakan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia dan kita manusia. Maka kita juga akan mengalami Kematian. segala sesuatu yang pasti terjadi di dunia ini itu sekecil apapun termaktub di dalam Al-Quran, termasuk kematian juga termaktub di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Coba anak-anak buka HP-nya, buka aplikasi kesannya. Aplikasi kesan dibuka, kemudian cari Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Sudah ketemu? Sudah. Biar HP-nya nggak cuma untuk WA-WA aja ya, sekali-kali untuk
sudah ketemu semuanya? Sudah. Coba siapa yang berani membaca? Oke, namanya siapa? Devi Anista. Oke, tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa inna tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul adzim. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Jadi, umat Islam itu berbeda dengan umat yang lain. Ketika ada seorang muslim meninggal dunia, maka umat Islam yang lain itu mempunyai kewajiban atau disebut dengan istilah fikih yaitu fardu. Fardunya fardu apa? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ketika sudah ada satu orang muslim di suatu daerah melaksanakan sesuatu tersebut, maka muslim yang lain gugur dosanya. Begitu juga ketika kita ada saudara kita yang muslim meninggal dunia, maka hukumnya fardu kifayah bagi seorang muslim untuk melakukan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu sering kita kenal dengan istilah pemulasaraan jenazah. Dalam pemulasaraan jenazah seorang muslim itu terbagi menjadi 4 tahapan. Jadi 4 tahapan. Kalau orang meninggal, ini ada 4 tahapan. Yang pertama, seorang muslim wajib apa? Memandikan. Kemudian Mengkafani. mengkafani. Oke, ganti posisi. Setelah mengkafani yang ketiga adalah Menyolati. menyolatkan atau menyolati. Dan yang terakhir Menguburkan. menguburkan. Ini semua hukumnya Fardu kifayah. Fardu kifayah. Oke, nanti alur pembelajaran kita, kamu akan dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama akan bahas tentang mendiskusikan, memandikan Jenazah. Kelompok 2 mengkafani. Jenazah. Kelompok 3 Menyolatkan jenazah. Dan kelompok 4 menguburkan. Menguburkan jenazah. Semua itu sudah ada dalam LKPD yang Bapak susun. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nanti di sini ada link YouTube juga, YouTube-nya Bapak ya. Boleh dibuka, di-subscribe, di-like, di-komen, di Share. karena sekarang era teknologi. Lodi. Nyimpan kebaikan kan pahala. Nanti di sini sudah ada kelompok 1 membuka link Bapak tentang memandikan jenazah.
ini karya kakak kelasku dulu tahun 2019, linknya itu. Jadi model pembelajaran seperti itu. Kemudian nanti yang mengkafani jenazah juga link santri ndeles pembelajaran mengkafani jenazah. Itu juga kakak-kakak kelasmu dulu yang sudah saya buat videonya pada saat pembelajaran penyelenggaraan jenazah. Yang menyolatkan jenazah juga begitu, nanti ada linknya. Kemudian setelah dibuka, kamu cermati video itu. Tadi cermati, diskusikan dengan temanmu sekelompok. Setelah diskusi, nanti dikomunikasikan, dipresentasikan. Nanti tolong ada yang menanggapi. Kelompok satu memandikan jenazah ditanggapi oleh kelompok yang lain. Begitu seterusnya. Setelah itu kita akan ambil kesimpulan tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah yang ada di masyarakat di sekitar kita. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini kelompok 2 ya, tentang mengkafani jenazah. Dan ini kelompok pertama tentang memandikan jenazah. Silakan link yang ada di LKPD serta materi yang ada di LKPD tugas-tugasnya diskusikan masing-masing kelompok. Nanti untuk dipresentasikan bersama-sama. Diskusinya kamu rekam di ini ya, di sini ya. Lokasi diskusi. Untuk merekam hasil diskusi. Diskusinya taruh di sini. Selesai? Sudah siap presentasi? Oh belum, ya diselesaikan dulu. Oke, sudah selesai semua ya? Saatnya kita unjuk kebolehan untuk presentasi. Nanti coba menghadap ke sini semuanya sekarang. Kita kelompok hadap sini. Nanti majunya tidak dari kelompok 1 dulu, tidak dari kelompok 4 dulu atau 1, 2 atau 3. Tapi kita akan uji tingkat fokus anak-anak semuanya. Kalau saya dibilang ikuti apa yang saya katakan, maka gerakan saya jangan diperhatikan. Yang diikuti katakan. Kalau saya bilang ikuti apa yang saya lakukan, maka perkataan saya jangan didengarkan. Oke? Jadi mulai? Uji coba. Ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Ya, oke. Pegang telinga. Kalau usah ngomong, pegang telinga. Ya kan, tadi dia ini kan. Nanti dia mengikuti apa yang saya. Ini juga. Oke, siap? Kalau saya bilang ikuti apa yang saya katakan. Kalaupun saya melakukan begini.
diberikan kain basahan atau penutup aurat. 4. Setelah jenazah dibaringkan di atas potongan batang pinang, lalu dengan air dan sabun jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Sesudah itu, tubuh jenazah dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Kemudian ganti sarung tangan yang bersih untuk membersihkan gigi dan mulut jenazah. 5. Setelah jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya dibersihkan, lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi, seluruh tubuh jenazah dari rambut kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Disunahkan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan, kemudian bagian tubuh sebelah kiri. Juga disunahkan dimandikan 3 kali atau 5 kali. 6. Setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya serta didudukkan sebagaimana wudhu biasa. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk selesai memandikan jenazah. Masih ada lagi? Hasil diskusinya masih ada lagi? Cukup? Masih? Dilanjut. Selanjutnya, yaitu perawatan jenazah atau memandikan. Memandikan jenazah, syarat-syarat jenazah wajib dimandikan. 1. Jenazah itu orang Islam. 2. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. 3. Bukan mati syahid. Catatan dalam memandikan jenazah, yang memandikan jenazah harus sejenis, kecuali suami boleh memandikan istri atau sebaliknya atau mahramnya. Cukup? Kasih plus untuk kelompok 1. Sip. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, oke. Kenalkan dulu namanya. Ya. Perkenalkan, nama saya April Lila. Saya izin bertanya. Kalau di desa saya itu kan yang memandikan jenazah harus anak atau cucunya. Nah, ini apakah boleh digantikan selain anak dan cucunya? Bolehkah yang memandikan jenazah selain anak dan cucunya? Silakan untuk ditanggapi oleh kelompok 1. Terima kasih pertanyaannya. Menurut kelompok kami, berdasarkan hasil diskusi, boleh-boleh saja dimandikan dengan sama orang lain, asalkan itu masih sejenis sama jenazahnya. Misalkan jenazahnya perempuan, yang memandikan itu juga perempuan juga. kalau bukan mahram perempuan gitu. Ya. Gitu Mbak. Ya. Makasih atas jawabannya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perawatan jenazah tahap kedua, yaitu mengkafani. Mengkafani jenazah maksudnya membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambil dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih dan sederhana seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, berpakailah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Juga Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Cara ketentuan mengkafani jenazah. 1. Mula-mula hamparkan selembar tikar di atas lantai, lalu bentangkan 4 utas tali di atasnya, kira-kira letaknya di tempat kepala, tangan, lutut, dan mata kaki jenazah yang hendak dikafani. 2. Hamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan sehelai-helai dan setiap helainya diberi harum-haruman. 3. Jenazah hendaknya diolesi kapur garis halus.
Kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. Kedua tangan diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas dengan kiri, atau dibolehkan juga tangannya diluruskan ke bawah. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, apa Mbak? Silakan Mbak. Pertanyaan untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk Nani. Pertanyaan untuk kelompok 2. Mengapa jenazah harus memakai wangian? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa jenazah saat dikafani mesti dikasih pewangian? Karena untuk mencegah bau yang keluar dari tubuh mayat. Bisa diterima? Bisa. Oke, untuk mencegah bau yang keluar dari tubuh jenazah. Karena kalau tidak dikasih wangi-wangi, nanti baunya cukup menyengat. Terima kasih. Masih ada lagi? Atau cukup? Pertanyaan yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup silakan untuk diakhiri kelompok 2. Sekian dari kami. Sekian presentasi dari kami. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 peserta diri, silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata cara menyolatkan jenazah. Sholat jenazah dilaksanakan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Hukumnya adalah saya bagi orang-orang muslim dan muslimat yang masih hidup. Syarat sah sholat jenazah. 1. Seorang yang menyolatkan syaratnya orang Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. 3. Letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, terkecuali kalau sholat jenazah dilakukan di atas kubur atau sholat goib. Rukun sholat jenazah. 1. Sholat jenazah dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. 2. Takbir 4 kali. 3. Membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama. 4. Membaca sholawat atas Nabi SAW setelah takbir kedua. 5. Membaca doa setelah takbir ketiga. 6. Berdoa setelah takbir keempat. 7. Berdiri jika mampu. 8. Mengucapkan salam. Sunah-sunah sholat jenazah. 1. Mengangkat tangan ketika mengucapkan 4 takbir. 2. Israr yaitu merendahkan suara bacaan sholat. 3. Membaca ta'awuz. Ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Silakan Mbak, kenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maya Fitriana, izin bertanya. Oke. Jika tidak mampu berdiri, apakah diperbolehkan menyolatkan jenazah dengan duduk? Oke, kasih dulu untuk teman kita. Silakan untuk ditanggapi kelompok 3. Pertanyaannya, jika tidak mampu berdiri, apakah diperbolehkan menyolatkan jenazah dengan duduk? Pertanyaannya adalah boleh. Karena jawabannya adalah boleh. Karena salah satu rukun sholat jenazah adalah berdiri bagi yang mampu. Yasiru wala tu'asiru. Jika ada yang mudah, janganlah dipersulit. Terima kasih. Masih ada lagi penanya lain? Cukup? Oke, silakan untuk ditutup dan kita lanjutkan ke kelompok 4. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sampai menuju kelompok yang bontot bungsu, yaitu kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menguburkan jenazah. Kita persilakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penguburan jenazah. Jenazah dikuburkan setelah dimandikan, dikafani dan disalatkan. Hukum penguburan jenazah Muslim adalah fardu kifayah. Atas orang Islam yang masih hidup, penguburan jenazah sebaiknya disegerakan. Lubang kubur dibuat memanjang dari arah utara ke arah selatan. Panjangnya harus disesuaikan panjang jenazah. Dalamnya harus cukup sehingga bau busuk mayat tidak tercium dari luar. Di bagian dasar kubur hendaknya dibuat lubang lahat, yakni lubang tempat meletakkan jenazah. Tata cara penguburan jenazah, setelah sampai di makam hendaknya diletakkan di pinggir atas lubang sebelah kiblat. Kemudian 3 laki-laki muslim atau keluarga dekat jenazah turun ke lubang kubur dan 3 lainnya berdiri di atas menghadap jenazah. Tiga laki-laki yang terdiri menghadap jenazah mengangkat jenazah tersebut dan menyerahkan kepada 3 laki-laki yang berdiri di lubang kubur. Kemudian jenazah diletakkan dengan hati-hati di lubang lahat dengan posisi miring, kepala di sebelah utara, kaki sebelah selatan menghadap kiblat. Tata cara penguburan jenazah. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubung kubur, disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah. Keempat, utas tali yang mengikat jenazah dilepas dan kain kafan yang menutup mukanya disingkapkan, sehingga muka jenazah dapat mencium tanah. Setelah jenazah sudah diletakkan di lubang lahat, jenazah ditutup dengan papan atau bambu lalu ditimbun tanah. Perbuatan sunnah pada waktu pemakaman. 1. Jika jenazah perempuan dinaungi dengan kain. 2. Meninggikan kuburan sekadarnya. 3. Menandai kubur dengan batu atau kayu. 4. Menaruh kerikil di atas kubur dan pelepah basah. 5. Menyiram kubur dengan air. 6. Mendoakan mayat. Jadi ada yang dipertanyakan? Perkenalkan, saya Nadia Febrianti. Izin bertanya, mengapa saat prosesi terakhir pemakaman, anggota keluarga atau mungkin kerabat terdekat itu menyiramkan air doa dan menaburkan bunga di atas makamnya? Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Menurut kelompok kami, berdasarkan hasil diskusi, boleh-boleh saja dimandikan dengan orang lain, asalkan itu masih sejenis sama jenazahnya. Misalkan jenazahnya perempuan yang memandikan itu juga perempuan juga. kalau bukan mahram perempuan gitu. Ya. Gitu Mbak. Ya. Aku bilang apa? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Bahkan untuk kelompok 1. Yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya anak-anaknya. Ada yang serius banget, ada yang tapi juga semua adalah proses. Tentunya setelah kita mempelajari tentang bagaimana tata cara peninggalan jenazah, kita ambil hikmahnya bahwa kita semua akan mati. Kita butuh orang lain. Karena itu kita tidak harus tidak boleh, bahkan tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap remeh orang lain, karena suatu saat kita akan membutuhkan mereka. Kita nggak bisa berangkat ke makam sendiri, nggak bisa pakai kain kafan sendiri.
kita sudah tidak bisa sholat, kita semuanya butuh orang. Dan kita bisa ambil pelajaran. Ternyata setelah kita meninggal, yang kita bawa bukan uang kita, bukan harta kekayaan kita. Bahkan orang yang paling kita cintai, kasih kita, tetap kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya satu, yaitu amal baik. Karena itu, dengan mempelajari penyelenggaraan jenazah ini, kita harapkan anak-anak semakin meningkatkan perbuatan-perbuatan baik, amal ibadah, dan menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita besok mendatangkan siksa di alam barzakh. Setelah mempelajari ini, sudah ada perbedaan tentang pemahaman terhadap jenazah. Sudah. Presentasinya sudah ada peningkatan juga. Oke, terima kasih. Pertemuan yang akan datang, kita itu akan melanjutkan tentang praktek sebagaimana video-video yang Anda lihat tadi itu ya di channel saya. Dan besok kamu juga akan menjadi artis seperti itu untuk adik-adik kelasmu. Jadi saya kenal. Pas kamu sampai nenek-nenek besok itu masih lihat. Saya dulu cantik ya. Oke, kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan doa penutup majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi.